pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat, apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini salah seorang tokoh dari agama Muslim yang selalu menyampaikan keadilan, yang selalu membela kebenaran. Dia mengatakan bahwa 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo selalu menyampaikan janji-janji manis kepada umat Kristen untuk memberantas para intoleran, khususnya bagi mereka yang suka membubarkan ibadah orang Kristen, yang selalu mempersulit perizinan pendirian rumah ibadah. Janji itu hanyalah tinggal janji, Bapak Ibu, dan tidak pernah ditepati, dan para intoleran semakin berkembang di Indonesia ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa salah satu biang keladi atau biang kerok dari permasalahan ini yaitu adalah SKB 2 menteri yang memberikan peluang kepada kaum intoleran untuk melakukan aksinya, dan itu terjadi sampai hari ini, Bapak Ibu. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Langsung saja kita tonton video yang berikut ini. Indonesia, pelarangan ibadah kembali dan kembali terulang lagi. Kali ini menimpa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, umat Kristiani dari gereja Pantai Kosta ditarik Mergosari, Sidoarjo. Aktor yang melarang itu adalah kepala desa Mergosari. Ini bagi saya aneh bin ajaib. Berdoa di rumah doa dilarang. Rumah ibadah yang akan didirikan sulit sekali izinnya karena penuh dengan lika-liku. Apa salahnya sih orang berdoa? Rumah doa itu kalau di Islam seperti musola. Kita sering sekali berdoa di musola, bahkan sholat Jumat di pelataran, di parkiran, di gedung apapun, bebas kita. Karena berdoa menyembah Tuhan itu adalah hak asasi kita. Tidak boleh dilarang, apalagi dijamin oleh konstitusi. Agama Kristen itu agama resmi sah diakui negara ini. Apapun nama gerejanya, tidak ada alasan apapun oleh siapapun untuk melarang, termasuk FKUB. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, pemerintah tidak kunjung memperbaiki kondisi intoleransi di masyarakat, apalagi dilakukan oleh kepala desa. Ini berbahaya. Saya berulang kali mengatakan bahwa cabut SKB 2 menteri, karena itu biang keladi sulitnya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang beragama selain Islam untuk minta izin mendirikan rumah ibadah. Tapi sampai detik ini, sampai 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi hanya janji dan janji melulu dan tidak pernah ditepati. Termasuk Menteri Agama yang sekarang. Pada awal dilantik menjadi Menteri Agama juga mengatakan akan membatalkan atau mencabut SKB 2 menteri antara Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam pendirian rumah ibadah, karena itu biang keladi sulitnya orang-orang yang beragama di luar Islam untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala desa Mergosari Sidoarjo itu adalah
turunan dari amburadulnya penanganan perizinan rumah ibadah. Sehingga kepala desa merasa berhak dengan literasi yang minimal, dengan toleransi yang amblas, tidak mengizinkan orang untuk beribadah di rumah doa. Rumah doa itu tidak perlu izin. Jadi siapapun boleh berdoa. Termasuk teman-teman dari gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari Sidoarjo. Jadi ini untuk kesekian ratus kali saya berbicara bahwa pemerintah harus aware. Pemerintah harus peduli memberikan panduan kepada seluruh aparat di bawahnya sampai kepala desa untuk tidak boleh melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun. Itu melanggar konstitusi dan melanggar hak asasi manusia. Memalukan sekali Indonesia ini kalau masalah-masalah ini disorot oleh dunia luar, sehingga di negeri Pancasila yang katanya semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, masih ada pelarangan rumah ibadah, masih ada pelarangan kegiatan ibadah. Bagi saya ini mengenaskan. Jadi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah pusat, presiden, menteri agama, kepala daerah, dimanapun untuk aware dan memberikan panduan yang jelas untuk diberikan juklak bahwa tidak boleh siapapun melarang kegiatan ibadah umat beragama apapun di negeri ini. Jadi saya mengucapkan prihatin kepada teman-teman saya gereja Pantai Kosta di Tarik Mergosari. Saya akan tetap bersuara untuk membela hak-hak beribadah umat beragama apapun. Saya umat muslim, saya merasa malu kalau di negeri yang katanya penuh dengan toleransi ini masih saja terjadi pelarangan ibadah. Tidak boleh ibadah itu dilarang. Kita sebagai umat Islam, sebagai yang katanya dalam tanda kutip mayoritas, itu harus mengayomi minoritas yang ada di negeri ini, bukan malah bertindak semaunya atas nama kekuasaan. Kepala desa Mergosari sewenang-wenang melarang umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kepala desa Mergosari ini agak aneh, karena masyarakat termasuk Karang Taruna tidak keberatan adanya kegiatan ibadah di daerah Tarik Mergosari Sidoarjo, tapi kepala desa kekeh untuk melarang orang berdoa. Berdoa seminggu sekali, coba. Ini seperti umat Islam kegiatan Jumatan setiap hari Jumat. Bahkan kadang-kadang tidak di masjid, kadang-kadang mengkooptasi jalan, tempat parkir, atau apapun yang memenuhi syarat kebersihan. Kita menjalankan ibadah sholat Jumat dengan aman-aman saja, tidak ada gangguan, meskipun saya tahu itu juga akan mengganggu kenyamanan orang lain, tapi kita fine-fine saja selama ini. Nah, kalau ini berdoa di rumah doa, mengganggunya di mana? Gitu. Ini saya yang agak bingung dengan pola pikir kepala desa Mergosari. Alasannya apa dilarang? Karena ini bukan gereja. Mengapa memang kalau bukan gereja untuk tempat berdoa? Kita umat Islam juga sering kok berdoa bukan di masjid. Kita mengadakan acara di rumah, acara kadang-kadang menutup jalan. Apa nggak malu kalau kita dikembalikan seperti itu? Jadi saya mohon kepada Bupati Sidoarjo, termasuk Gubernur Jawa Timur, untuk menegur keras kepala desa seperti ini. Karena ini cikal bakal intoleransi yang tidak pernah kunjung terselesaikan di era pemerintahan Pak Jokowi. Ini PR besar pemerintah yang baru. Saya berharap
nanti Presiden Prabowo lebih tegas, lebih mempunyai kepedulian untuk menjaga suasana toleransi di antara masyarakat dan tidak lagi ada pelarangan-pelarangan rumah ibadah yang selama pemerintahan Pak Jokowi sering terjadi dan tidak kunjung diselesaikannya dengan tuntas. Karena satu hal, karena SKB 2 menteri tidak kunjung dicabut, dan bagi saya itu adalah biang keladi. Mengapa aparat desa itu bisa semena-mena melakukan pelarangan ibadah umat beragama lain? Ini yang harus dicatat. Jadi ini protes saya sebagai warga masyarakat yang merasa empati terhadap saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air yang seharusnya tidak mengalami gangguan dalam beribadah. Saya mohon maaf atas nama rakyat Indonesia karena pemerintah kita ternyata tidak seperti yang kita harapkan, bisa menaungi rasa aman dan nyaman kita dalam menjalankan ibadah. Dan mudah-mudahan di pemerintahan berikutnya kegiatan atau keadaan seperti ini tidak terulang lagi. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh para stakeholder di negeri ini agar kita tetap tegak, bangga menjadi bangsa Indonesia yang katanya penuh dengan toleransi, penuh dengan rasa syukur menjaga keberagaman di negeri ini. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itulah tadi videonya yang mana tadi Bapak ini mengatakan bahwa yang menjadi biang kerok dari permasalahan yang terjadi selama ini adalah salah satunya SKB 2 Menteri, yang mana SKB 2 Menteri ini selalu memberikan peluang kepada kaum intoleran untuk menjalankan aksinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan yang mengatakan bahwa 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo, dia hanya menyampaikan janji yang manis kepada umat Kristen, tetapi sampai hari ini tidak pernah ditepati. Buktinya, ya, pelarangan-pelarangan ibadah sampai hari ini masih terjadi. Dan kaum intoleran semakin banyak di negeri ini. Teman-teman semuanya, mungkin sebagai umat Kristen, secara pribadi saya merasa kecewa dengan para pemimpin-pemimpin seperti ini yang hanya mengumbar-ngumbar janji, tetapi janji hanyalah tinggal janji dan tidak akan pernah ditepati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kepemimpinan ya Prabowo Subianto ke depannya bisa memberikan efek yang pasti ya kepada umat Kristen, supaya pelarangan ibadah, ya, pembubaran ya ibadah umat Kristen tidak terjadi lagi di negara yang kita cintai ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.